Hari ini, hari Rabu tanggal 29 April 2026, masih bulan April, sepertinya belum terlambat untuk saya mengucapkan selamat Hari Kartini. Iya, terima kasih. Selamat Hari Kartini juga untuk seluruh perempuan Indonesia. Betul. Saya ini berada di salah satu ruangan daycare Bocah Emas Untirta. Dan ini pertama kali saya main ke sini. Hari ini, hari Rabu 29 April 2026, saya hubungi Miss Tia untuk minta waktunya ngobrol-ngobrol. Iya, halo. Iya. Miss Tia, terima kasih waktunya ya. Sama-sama. Terima kasih juga sudah menghubungi saya. Senang sekali, karena kan zaman sekarang untuk menghubungi seseorang itu kan gampang ya. Kita tinggal masuk ke Instagramnya, Betul. kita DM atau di situ ada kontak yang kita hubungi, asal tujuannya positif dan nggak aneh-aneh, kenapa tidak ya? Iya, betul. Jadi tujuan saya ke sini bukan untuk sidak daycare ya, bukan wewenang saya. Saya ke sini sih untuk main-main aja, Iya, gitu kan. boleh. Kebetulan Miss Tia ada waktu, sekali lagi terima kasih, kita mau ngobrol-ngobrol. Yang memicu saya untuk datang ke daycare adalah, mungkin kita berdua udah sama-sama tahu lah ya, ini kasusnya lagi viral nih, beberapa hari terakhir mungkin ya, terkait dengan kejadian-kejadian yang di luar nalar menurut bahasa saya, Iya. terjadi di daycare. Nah, saya menduga nih ya, saya menduga kasus-kasus yang terjadi yang viral ini sedikit banyak mempengaruhi keberadaan daycare. Dalam hari ini, daycare Bocah Emas Untirta. Tapi itu kan dugaan saya ya, bisa benar bisa salah. Nah, gimana Miss Tia selaku pengajar juga di daycare Bocah Emas Untirta, ketika melihat video-video viral itu, ketika membaca, menyimak kasus-kasus itu yang ada di benak Miss Tia apa sih? Yang pertama sih yang ada di benak saya, menurut pribadi dulu ya, merasa kayak sakit hati ya melihat anak-anak diperlakukan seperti itu, karena itu tuh bukan hanya membuat trauma untuk orang tuanya, tapi yang paling terpenting itu membuat trauma untuk anaknya, dan trauma itu bisa berkepanjangan, dan itu tuh akan diingat seumur hidup oleh anaknya, apalagi kan mereka sedang lagi masa golden age kan, sedang memang masa keemasan mereka, sedang masa menerima apa yang diberikan, apa yang diberikan dari stimulasinya, dari pembelajarannya, tapi mereka diperlakukan bukan seperti, mohon maaf ya, bukan seperti manusia ya. Kita lihat sama-sama di situ mereka diikat, lalu mereka dibedong ketika tidur, bahkan ada yang tidur tidak menggunakan pakaian, hanya menggunakan diapers, dan itu di lantai gitu tuh. Kami sebagai salah satu pengajar di daycare merasa miris ya, maksudnya ada ya ternyata orang setega dan sekejam melakukan hal seperti itu kepada anak-anak. Betul. Gitu. Nah, seperti yang tadi aku bilang, aku kan menduga ini bakal mempengaruhi daycare di kota-kota di Indonesia nih. Iya. Cuma kan saya mainnya ke daycare Bocah Emas Untirta. Berpengaruh atau biasa aja atau bagaimana sih dengan peristiwa-peristiwa viral kayak gitu? Mungkin berpengaruhnya lebih ke rasa kepercayaan orang tua ya. Betul, yang pada iya, akhirnya berpengaruh sekali. Yang pada akhirnya mungkin bukan meragukan ya, hanya mempertanyakan selama ini anak saya berarti gimana ya gitu di daycare ini selama seharian ini, karena memang kan di daycare itu bisa nyampe 8 sampai 9 jam kan. Seharian kan. Seperti di sini saja, kita itu jam operasionalnya dari jam 7.30 sampai jam 16.30 gitu. Jadi memang cukup kalau bisa dibilang waktunya lebih lama sama kami, sama Miss Daycare dibanding sama orang tuanya di rumah gitu. Itu sih yang pertama, rasa kepercayaan orang tua. Terus jadi berdampak dong ya? Sangat-sangat berdampak sekali. Orang tua pada nelpon, pada nanya atau gimana? Kalau misalnya cuman kayak, Miss gimana itu kasus yang terjadi gitu. Alhamdulillah sih, maksudnya di sini memang kita semuanya terbuka ya. Kalau misalkan jadi memang kita terbuka, kita ketika memang ada orang tua ingin menyekolahkan anaknya di daycare kami, kita terbuka memang seperti ini keadaannya, untuk ruang tidur, ruang belajar, ruang main, kamar mandi, ruang makan dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi memang orang tua tahu, karena kebetulan juga kebanyakan orang tuanya itu memang bekerja di lingkungan kampus ini. Oh iya. Itu juga mau aku tanyakan sih, kalau anak-anak yang di sini itu yang dititipkan, pakai bahasa dititipkan, yang dititipkan atau disekolahkan di sini,
itu orang tua mereka mayoritas memang bekerja di Mayoritas lingkungan memang bekerja di lingkungan Untirta. Untirta, betul. Jadi aksesnya juga mudah ya. betul. Bukan orang tua yang kerja di luar kota. Iya. Jadi maksudnya beliau-beliau bisa melihat lah gitu. Karena memang kita juga di sana kan ada playground yang memang terlihat terbuka. Iya, gitu. betul. Untuk siapapun bisa melihat ya, yang lewat mau itu yang kenal atau tidak itu bisa melihat. Jadi memang kita transparan lah, tidak ada yang ditutup-tutupi gitu. Kalau misalnya memang kita ada kekurangan apa, ya kita jelaskan bahwa kita tuh ada kekurangannya di sini gitu. Jika memang mau bergabung bersama kami silahkan. Jika memang tidak ya tidak apa-apa gitu. Iya. Karena kalau menurut pendapatku ya, di semua bisnis, di semua jasa layanan itu memang ada aja oknum-oknum ya. Betul. Itu yang menyulitkan kita-kita yang bisnis di jalan yang betul, yang di jalan yang benar itu jadi agak terganggu ya. Maksudnya oknum-oknum ini di mana apapun lah, apapun profesinya. Mau dokter ada oknumnya, ya kan? Mau aparat ada oknumnya. Sekarang daycare gitu kan. Perjuangan daycare yang memiliki kualitas yang memang sudah dipercaya masyarakat itu jadi agak sedikit terganggu ya. Iya, aku pribadi pun kayak sama teman-temanku yang emangnya lihat nih berita di daycare, masa kamu kan jadi daycare gimana Nah, sih kan? sebenarnya kayak gitu. Iya. Jadi kayak apa ya, wajar sih, maksudnya orang-orang itu punya rasa curiga, rasa penasaran juga memang seperti apa sih itu. Ya, tapi kembali lagi kita manusiawi ya. Kadang kita juga memang tidak sesempurna itu dalam apa ya membantu mengurus anak-anak ketika di sekolah gitu. Apalagi kan ibaratnya rata-rata kita belum menikah ya. Rata-rata kita belum menikah, kita belum punya pengalaman ibaratnya menjadi ibu, tapi berkat ilmu yang kita dapat selama kita menempuh pendidikan di jenjang S1, karena kebetulan saya dan teman-teman yang lain juga lulusan dari PKP Untirta. Mantap. Jadi kami memang maksudnya apa ya, sudah memiliki pengalaman juga sebelumnya yang memang dipantau langsung oleh dosen-dosen PKP Untirta. Jadi insya Allah maksudnya kami bisa memberikan yang terbaik yang kami bisa, yang kami mampu gitu. Jadi ya mungkin itu salah satu bumbu-bumbu pekerjaan lah ya. Betul, bumbu-bumbu pekerjaan. Betul. Artinya dampak yang dirasa bukan kepada daycare-nya itu semata, tapi juga ke pribadinya juga ya. Betul, ke pribadinya. Iya. Suka marah nggak kalau sama anak kayak gitu sebenarnya? Iya, Kan ya kita manusiawi lah ya. Iya. Maksudnya yang mungkin yang orang tuanya sendiri pun mungkin kadang ada marahnya, kadang ada kesannya ketika mengurus anak gitu ibaratnya. Tapi kita maksudnya kita juga marah, tapi kita juga kan punya batas. Kita tidak bisa kayak memarahi seenaknya seperti orang tuanya memarahi atau seperti apa gitu. Makanya itu kita tuh selalu menjaga komunikasi parenting dengan orang tuanya juga harus disinkronkan. Bagaimana ketika di daycare dan ketika di rumah juga harus seperti apa gitu. Kadang itu memang biasanya suka terjadi miskomunikasi ya. Jadi betul. Parenting yang didapatkan di rumah seperti ini, ketika sekolah seperti ini gitu. Betul. Makanya penting banget sih menjaga komunikasi antara orang tua dan sekolah gitu. Iya. Jadi ya benar harus sinkron ya. Betul, harus sinkron. Kayak hal kecil aja misalkan ketika pasti banyak sih di luar sana kayak orang tuh di rumah mah nggak mau, kenapa ya Miss gitu, nggak seperti sama Miss, kalau sama Miss mau gini gitu tadi, karena memang kita di sekolah itu semua itu punya aturan ya, jadi memang maksudnya di sekolah itu kita menerapkan aturan main, aturan makan, aturan tidur. Itu kan ketika di rumah anak-anak ketika semua orang tuanya mungkin diberikan kebebasan atau apa gitu. Karena kan orang tua kan kalau di rumah hanya mengurus satu ya. Kan kalau kita lebih dari satu. Betul. Satu kelas bisa berapa? Satu kelas bisa sampai 9 anak. 9 anak. Usia berapa sampai berapa rata-rata kisaran? Kita itu mulai dari usia 2 tahun sampai usia 6 tahun. Oke. Iya. Kita sedikit kembali dulu ke kasus viral ya. Di daycare itu terjadi di Yogyakarta. Lalu kemarin atau beberapa waktu yang lalu ada juga terjadi di Aceh. Ada beberapa kasus lah yang mencuat ya, bisa dicari sendiri. Terkait dengan respon kasus viral yang terjadi itu dari daycare Bocah Emas Untirta, ada strategi khusus nggak atau responnya bagaimana sih, atau semua langsung dikumpulkan, diberi
pencerahan baru atau bagaimana sih untuk mengantisipasi? Oh iya, kemarin kita sempet kayak ngobrol aja sih, ngobrol sama sharing sama sesama misal saya dan teman-teman. Dan kebetulan kita juga ada kepala laboratoriumnya, beliau juga memang dosen di PG PAUD Untirta. Jadi kita sedikit diberi arahan, sedikit kayak diberikan maksudnya satu pembelajaran bahwasanya ya memang setiap anak tuh beda-beda gitu maksudnya. Yeah, jadi kita tidak bisa menyamaratakan untuk setiap perkembangan anak tuh harus bisa ini, bisa ini. Lebih diberikan wejangan untuk ya lebih sabar lagi gitu kan, maksudnya diberikan beberapa strategi yang memang misalkan kadang mungkin bisa jadi ya kita tidak tahu ya, maksudnya yang terjadi di Yogyakarta itu maksudnya seperti apa kasusnya bisa sampai seperti itu. Mungkin memang ada beberapa hal yang telah dilalui, dilewati. Kita juga kan tidak tahu karena memang tidak terbuka Betul. Jadinya kita sih sebagai di sini misalnya Bocah Emas diberikan beberapa sharing session dengan kepala laboratorium PG PAUD Untirta itu, diberikan wejangan, diberikan beberapa strategi untuk menghadapi ketika pembelajaran anak-anak di kelas, ketika memang memberikan stimulasi pengasuhan, jadi seperti itu. Jadi memang kita juga adalah gitu buka obrolan gimana ya ini baiknya Bu kita ke depannya agar menjaga kestabilan juga sih sebetulnya, karena khawatirnya orang-orang yang ingin menitipkan anaknya di daycare jadinya tidak jadi gara-gara kasus tersebut. Betul, jadi ragu. Menyamaratakan semua daycare itu sama seperti yang terjadi di kasus itu ya. Iya, betul. Iya. Upaya sosialisasi ke masyarakat terkait dengan keberadaan daycare Bocah Emas Untirta sejauh apa sampai sekarang? Sejauh kita kebetulan hanya punya sosial media ya. Instagram. Hanya Instagram saja, betul. Nanti saya tulis di sini Instagramnya. Silakan di-follow. Bisa di-follow. Itu pun kita membuat sosial media Instagram itu di tahun 2024. Jadi kita tuh berdirinya sudah cukup lama, dari tahun 2017. Daycare Bocah Emas Untirta. Kita ini sudah ada dari tahun 2017. Kita sempat vakum ketika COVID ya, 2020 sampai 2021 akhir. 2022 kita buka kembali. Dari situ kita sudah mulai kayak eksis yang mempromosikan. Cuman memang karena kembali lagi ya setiap orang punya privacy. Jadi kan kebetulan kebanyakan di sini anak-anak memang ya dosen, pegawai Untirta. Jadi kita tidak sembarangan untuk kayak mengekspos foto, video anak-anak gitu. Setelah waktu yang memang cukup panjang, diskusi yang cukup panjang, dan juga meminta izin kepada orang tua untuk membuat akun Instagram. Akhirnya di tahun 2024 itu di bulan Juli kita baru membuat sosial media Instagram itu. Dan melalui Instagram masyarakat bisa mengakses kan? Betul, bisa mengakses kegiatan kita di situ, atau misalkan kontak person yang bisa dihubungi untuk bertanya-tanya bisa di situ. Hanya sebatas itu saja sih kalau misalkan sosial media. Karena maksudnya sebelum kita punya sosial media pun karena memang di sini memang peminatnya banyak ya, jadi kita tidak terlalu mengekspor keluar gitu. Iya, betul. Cukup dengan target market di sekitar. Iya, target marketnya di sekitar kampus juga sudah lumayan banyak. Dan ada beberapa yang memang belum kita bisa terima ya karena memang saprasnya yang yang belum memadai. Artinya daycare Bocah Emas Untirta tidak memaksakan diri ya. Betul. Jadi menyesuaikan dengan fasilitas yang dimiliki. Iya, betul. Kita tidak memaksakan. Iya. Gitu. Kadang yang memaksakan berlebihan dan terlalu nafsu untuk mengambil itu justru itu akan menjadi hal yang merugikan semua sih. Ya kan? Berarti tetap memiliki standar satu kelas 9 anak udah ideal ya? Itu sebenarnya juga udah lebih dari cukup ya kalau untuk usia kecil kan ya, karena memang kan untuk usia 2-3 itu kan memang usia renta ya, butuh pengawasan yang ekstra, butuh stimulasi yang emang lebih banyak juga dibanding yang usia besar. Jadi kita memang sesuai dengan kemampuan saja gitu, tidak memaksakan karena khawatirnya nanti takutnya ada perkembangan anak yang tidak maksimal, pelayanan kita yang kurang. Jadi kita memang membuka layanan yang memang kita mampu saja gitu, tidak memaksakan. Iya, yang penting optimal. Betul, yang penting optimal. Iya. Kalau untuk kegiatan-kegiatan yang ada di daycare Bocah Emas Untirta ini apa saja sih?
Kegiatan main. Ya, belajar mainnya berupa apa saja sih untuk anak-anak? Iya. Ini ruangan apa dulu nih? Ini ruangan belajar. Oh. Ini ruangan belajar anak usia 3 sampai dengan 4 tahun. Oh. Gitu. Di sini di belakang juga ini ada beberapa proyek. Iya. Wow. Jadi kita memang pembelajarannya itu berbasis proyek. Oke. Jadi kalau berbasis proyek itu anak-anak dibebaskan Berkreasi. untuk berkreasi, memilih akan bermain apa, membuat apa. Jadi kita di sini merdeka belajar ya, jadi anak-anak bebas mau milih apa, main apa. Yang penting pada satu hari itu kita sudah menyediakan alat dan bahannya, dan kita sudah memberitahukan hari ini topik pembelajaran kita tentang apa. Gitu. Karena kebetulan ini di semester ini kita topik pembelajarannya itu tentang Aku Cinta Bumi. Jadi kita mau memanfaatkan beberapa sampah-sampah daur ulang seperti kardus, botol aqua, tutup botol, dan lain sebagainya. Iya. Ini baru sebagian kecil aja. Baru sebagian kecil. Ini aktivitas kecil gitu. Karena memang kemarin tuh tentang lingkungan, tentang rumah. Minggu ini kita sudah mulai memasuki tentang musim-musim yang ada di dunia. Jadi tematik ya? Betul. Berubah-berubah. Gitu. Biasanya tuh perubahannya sebulan sekali sih perubahan temanya. Dan setiap kelas punya proyeknya masing-masing. Mantap. Total ada berapa kelas? Totalnya ada 4 kelas. Total ada 4 kelas. Ada 4 kelas. Ya. Jadi itu sebagian kecil dari kegiatan anak-anak di daycare Bocah Emas Untirta. Pantes banyak prestasinya. Alhamdulillah. Iya. Boleh dong diinformasikan prestasi-prestasi yang sudah didapat daycare Bocah Emas Untirta itu apa aja sih? Alhamdulillah kita sudah dapat prestasi di bulan September kalau nggak salah waktu itu. Tahun 2025 kemarin. Kita itu sebelumnya kita bergabung dengan program Tamasya, Taman Asuh Sayang Anak yang diadakan oleh BKKBN Untirta pada Mei 2025. Akhirnya kita ikut serta aktif dalam setiap kegiatan yang diberikan oleh BKKBN. Nah, salah satunya waktu itu kita mengikuti lomba penilaian kreasi origami se-Indonesia. Wow. Alhamdulillah kita termasuk 5 terbaik. Mantap, ya. Se-Indonesia loh ya? Se-Indonesia, ya betul. Sebenarnya sempat kaget, dikira cuma se-Provinsi Banten ya gitu ya. Maksudnya kita ternyata ketika diberikan pengumuman langsung oleh Kemenhub Bangga Indonesia, ternyata daycare Bocah Emas 5 terbaik se-Provinsi Banten, se-Indonesia. Dan itu kita sama Bali, Sumatera kalau nggak salah. Keren. Bali, Sumatera, dan Banten ada di situ. 5 terbaik seprovinsi aja udah keren. Ini 5 terbaik se-Indonesia. Dan kita juga di akhir semester di bulan Desember kalau nggak salah kita mendapatkan penghargaan juga. Alhamdulillah ruang belajar terbaik se-Provinsi Banten. Betul. Mantap. Pokoknya kalau ingin mengenal lebih detail tentang daycare Bocah Emas Untirta, sekali lagi saya cantumkan Instagramnya di sini, boleh di follow ya? Boleh. Iya. Saya mau tanya dong, jika ada orang tua di luar sana yang ingin menitipkan putra putrinya di sebuah daycare deh katakanlah ya, itu yang informasi yang harus mereka miliki apa sih terkait dengan daycare itu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan? Saya orang tua nih, mau menitipkan, saya harus apa nih, informasi apa? Saya harus melihat apa nih? Atau harus bertanya bagaimana nih? Yang pertama sih biasanya kita kan ya pentingnya sosial media tadi kan kita bisa melihat profil yang pertama. Ya betul. Kita lihat dulu profil. Dari situ udah cukup membantu. Betul, ya. Sudah cukup membantu sebetulnya dari situ. Tapi kadang memang ada juga yang di sosial media tuh kelihatannya bagus, tapi ketika kita datang, maksudnya tidak sesuai dengan ekspektasi yang ada di Instagram gitu kan ya. Berarti rangkum dulu cara termudah, kita intip dulu sosial medianya. Sosial medianya yang pertama itu. Setelah udah kita intip, untuk lebih meyakinkan lagi harus kita yaitu tadi kita hubungi kontak person yang memang tertera di situ. Biasanya sih menurut sepengalaman saya biasanya ketika ada orang tua yang bertanya tentang daycare, saya langsung memberikan profil daycare kami itu memiliki program ini saja, kegiatannya itu ini, jadwal kegiatan lain sebagainya. Saya gini biasanya kayak seperti berupa brosur gitu. Ya, biasanya berupa brosur. Dan biasanya setelah tanya-tanya brosur, orang tua pasti akan tanya tentang press release-nya, harganya ya, biasanya, betul. Ya. Kalau di sini kisaran tidak perlu menyebut angka pastinya deh. Sekitar kisaran di paling
rumah itu di 650.000 Untuk per bulan. per bulan. 600 sampai 750.000 Oke, mantap. Segitu Itu sih. setiap hari, setiap bulan. bukan maksudnya masuknya Senin Iya, Mas Senin sampai sampai Jumat. Senin sampai Jumat Betul. dari jam. Dari jam 7.30 sampai jam 16.30. Oke. Bisa dari iya. 650 sampai 750.000. Oke, nanti detailnya ngobrol langsung ya. Iya, boleh. Oke. Terus apa lagi? Setelah nanya rate, Setelah nanya Biasanya apa? rate, biasanya kalau misalnya kan kita harus berkunjung tuh ya. Misalnya memang ini, kalau misalnya memang ada waktu untuk berkunjung bisa dilihat langsung keadaannya dan maksudnya untuk daycare di luar sana juga kalau memang bisa terbuka di awal. Ketika memang ada kunjungan dari orang tua yang ingin melihat, dimohon untuk terbuka di awal, memperlihatkan keadaan yang memang sesungguhnya itu seperti apa, seperti itu. Kayak misalkan dari ruang belajar, ruang tidur, terus misalkan memang pembelajarannya tuh dijelaskan sedetail mungkin ke orang tua tuh bahwa misalkan di daycare itu seperti ini atau misalkan seperti apa. Kalau bisa jangan ada yang ditutup-tutupi lah gitu. Iya. Maksudnya jangan ada udang di balik balik batu. Iya, Balik iya. bakwan lebih enak kayaknya. di balik ke bawah lebih enak. Iya. Gitu. Kalau di sini, atau saya kan orang awam ya, Iya. misalnya saya menitipkan anak saya, terus apakah saya sesekali jika ada waktu luang boleh datang untuk sekedar melihat atau harus pagi dan nanti datang sore atau bagaimana sih? Boleh sih. Biasanya kita sebelum masuk kita ada trial class dulu. Oke. Trial class dulu. Jadi kita ada trial class bisa 2 sampai 3 hari. Itu seperti masa percobaan ya. Kalau kerja mah training. Iya, betul, betul. Ada masa percobaan yang memang nanti akan dilihat selama di masa percobaan itu anak-anak itu kan seperti apa. Akankah dia nyaman, akankah dia merasa aman, itu akan terlihat gitu. Tapi kalau misalnya sudah masuk, sudah Sudah didaftar masuk. nih sesekali, apalagi misalnya saya bekerja di lingkungan situ. Iya. Wah, saya ada waktu 30 menit nih. Saya mau ngeliat anak saya sih. Ketika misalnya kan tadi jam 7.30 Iya. sampai jam 16.30. ketika jam 12:30 misalnya, mau ngeliat itu diizinkan atau bagaimana sih? Boleh dipersilahkan. Dipersilahkan saja Betul. ya? Karena memang di awal kita tuh sudah kasih tahu jam operasional tuh di jam segini sampai jam segini dan ngapain aja gitu. Misalkan 7.30 sampai jam 9 itu kegiatannya apa, jam 9 sampai jam 10 kegiatannya apa. Jadi orang tuh sudah tahu juga jadwal kegiatan anaknya tuh tiap hari baik itu seperti apa. Iya. Seperti Terjadwal. terjadwal dan memang sudah terjadwal dan memang orang tua paham dan kita itu tetap menjaga komunikasi dengan seperti mengirim foto, mengirim video. Nah, itu dia tuh gitu, biar setiap hari. lebih tenang ya. Betul. Jadi kayak kalau misalkan ada kejadian khusus atau apa kita disampaikan di hari itu juga. Gitu. Kita memang ada pembagian laporan perkembangan per 6 bulan atau per 1 semester sekali. Tapi ketika kejadian khusus yang terjadi setiap harinya kita langsung laporkan di hari itu juga. Mantap. Gitu. Disertakan dengan ya bukti juga, data dan fakta sih seperti itu. Ya. Agar orang tua juga, kita juga perlu ya membangun kepercayaan orang tua kepada kita karena kan ibaratnya anaknya bukan hanya dititipkan sehari atau 2 hari, mungkin bisa sampai bertahun-tahun ya. Ya. Karena memang Sesuai kebutuhan kan? sesuai kebutuhan. Karena memang di sini juga ada yang dari umur 1 tahun sampai sekarang dia udah umur 6 tahun. Jadi sudah lumayan Ya, ya. lama di daycare Mantap. seperti itu. Seru sekali saya bisa ngobrol sama Miss Tia. Saya harus ngerem obrolan ini karena Miss Tia mau ngajar, guys. Saya tidak bisa lama-lama, beliau mau ngajar ya. Sekali lagi saya terima kasih loh untuk waktunya. Sama-sama. Jadi ini beliau ini sebenarnya sekarang ini jam istirahat beliau. Tapi saya ambil waktu istirahatnya untuk ngobrol. Setelah selesai podcast, beliau langsung lanjut ngajar. Lanjut ya. lagi. Terakhir deh, harapan dengan keberadaan daycare di sebuah kota itu apa? Atau kalau mau lebih spesifik, harapan Miss Tia dengan keberadaan daycare Bocah Emas Untirta ini bagaimana sih? Apa sih? Harapannya sih semoga kita selalu bisa memberikan layanan terbaik bagi orang tua yang memang menyekolahkan anaknya di kami. Semoga kita juga selalu bisa menjaga keeksisan ya yang memang sudah ada gitu pada daycare Bocah Emas. Semoga kita selalu konsisten untuk selalu membersamai, memberikan stimulasi yang terbaik juga kepada anak-anak, menjaga komunikasi dengan orang tua. Pokoknya memberikan hal-hal yang memang
selayaknya yang harusnya kita memang berikan kepada anak-anak atau orang tua yang memang percaya kepada kami. Seperti itu. Harus percaya lah ya. Harus percaya dengan daycare bocah Mas Untirta karena prestasinya juga sudah sangat luar biasa, bukan lagi level provinsi tapi level Indonesia. Ya. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah nonton video ini, terima kasih Mistia juga untuk waktunya. Terima kasih kembali, terima kasih salam sudah untuk menghubungi kami. Semua pengajar di daycare. Iya. Salam untuk anak-anak semuanya, sukses selalu untuk daycare bocah Mas Untir. Amin, terima kasih.